Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas penyertaan-Mu terhadap setiap kami. Bapa, terus pimpin setiap langkah kami, agar setiap harinya kami boleh terus berjalan dengan tuntunan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, haleluya, amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Hidup Mengalami Tuhan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Habakuk 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Nyatakanlah itu dalam lintasan tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Pengetahuan tentang Tuhan dan mengenal akan Tuhan adalah dua perkara yang berbeda. Pengetahuan tentang Tuhan, sama seperti pengetahuan tentang ilmu-ilmu pendidikan yang lainnya, bisa didapatkan lewat bangku pendidikan, lewat membaca buku, atau seminar-seminar lainnya. Namun pengenalan akan Tuhan hanya diterima lewat berjalan dan bergaul karib dengan Tuhan, lewat kehidupan yang dialami bersama dengan Tuhan. Terkadang, lewat lembah air mata atau kesulitan dan tekanan hiduplah, manusia baru akan belajar mengenal siapa Tuhan dan Allahnya. Coba perhatikan kembali perkataan Nabi Habakuk di saat dia harus berjalan melewati kekurangan dan tekanan hidup. Habakuk 3 ayat yang pertama sampai yang kedua. Doa Nabi Habakuk menurut nada ratapan. Tuhan, telah kudengar kabar tentang Engkau dan pekerjaan-Mu, ya Tuhan, kutakuti. Hidupkanlah itu dalam lintas tahun, nyatakanlah itu dalam lintas tahun. Dalam murka, ingatlah akan kasih sayang. Secara jujur Habakuk yang adalah Nabi Tuhan, sekalipun berkata bahwa selama ini dia hanya mendengar kabar tentang Tuhan, atau boleh saya katakan bahwa selama ini Habakuk hanya sekedar memiliki pengetahuan tentang Tuhan. Bukankah hal itu sama seperti apa yang Ayub juga katakan di Ayub 42 ayat yang ke-5a? Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Pengetahuan tentang Tuhan itu hanyalah bertumpu pada apa yang orang lain katakan. Dalam hal ini, bagaimana dengan khotbah-khotbah, seminar, buku-buku yang kita baca, bahkan sekolah Alkitab yang kita ikuti selama ini? Bukankah itu pun sekedar kata orang? Itulah sebabnya jika demikian, maka pengenalan kita akan Tuhan tidak akan bertumbuh sampai satu ketika saat dimana kita sendiri mengalami kesulitan hidup, tekanan, dan pergumulan. Respon dan sikap hati kita saat-saat seperti itu akan menentukan apakah pengenalan akan Tuhan akan kita terima dan tumbuh subur di dalam kita, ataukah sekedar berlalu begitu saja. Respon yang paling bijaksana adalah rendahkan diri kita sendiri dan lembutkan hati kita, maka dengan demikian kita akan dapat dituntun oleh firman Tuhan yang sudah kita dengar selama ini. Sebab firman itu akan menjadi hidup dan menjadi sahabat bagi kita di waktu-waktu susah. Pengalaman Habakuk berlanjut di pasal yang sama. Akhirnya Habakuk berkata, Habakuk 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku, itulah kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Hal yang sama juga dikatakan oleh Ayub demikian. Ayub 42 ayat 5b. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Semua hal-hal demikian
tidak akan didapatkan sekedar dari mendengar perkataan orang, tapi harus melewati, berjalan bersama dengan Dia. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, ajari dan beri aku hati yang mau merendah dan lembut, agar aku dapat dituntun dan berjalan bersama dengan Engkau. Amin. Jesus loves you, and so do I.